Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, yuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi jawazil ishtighali bihi wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali. Bermula ini itu satu fasal pada menjelaskan boleh menyibukkan diri bihi dengannya ilmu mantik. Wal khulfu dan bermula perselisihan fi jawazil ishtighali pada boleh menyibukkan diri bihi dengannya ilmu mantik ala salasatin itu ke atas 3. Apa ianya 3? Aqwali, pendapat. Pada pasal ini menjelaskan tentang hukum seseorang menyibukkan diri, memperdalam tentang ilmu mantiknya. Nah, pada dasarnya ilmu mantik ini terbagi kepada 2. Yang pertama, ilmu mantik yang bersih dari syubhat para filsuf, seperti kitab Syarah Kawaisuni ala Sulam al-Munawwarak karya Imam Al-Akhdari, kitab Mukhtasar karya Imam Sanusi, dan kitab Al-Katibi serta kitab-kitab lainnya. Tentang pembagian yang pertama ini, tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang boleh menekuni dan mempelajarinya. Bahkan, mempelajari ilmu mantik yang tidak bercampur dengan syubhat filsuf, hukumnya fardu kifayah. Karena kemampuan membantah syubhat tidak akan tercapai kecuali dengan adanya ilmu mantik pada mereka. Sedangkan membantah syubhat hukumnya fardu kifayah, dan sesuatu yang menjadi syarat terlaksana kewajiban fardu kifayah, maka itu juga wajib. Sedangkan pembagian yang kedua, yaitu ilmu mantik yang bercampur dengan syubhat para filsuf. Inilah yang menjadi sumber timbulnya perbedaan pendapat para ulama dalam hal menyibukkan diri terhadap ilmu mantik tersebut. Jadi pada nazam wal khulfu fi jawazi ishtighali bihi ala salasatin aqwali, perselisihan para ulama terhadap si penuntut ilmu apakah dia boleh menyibukkan diri memperdalam tentang ilmu mantik itu terdapat 3 pembagian berlaku pada ilmu mantik yang bercampur dengan filsuf, syubhat para filsuf, bukan ilmu mantik yang bersih atau bukan ilmu mantik yang tidak bercampur dengan syubhat para filsuf, karena itu boleh bahkan sampai pada taraf fardu kifayah. Lafadz wal khulfu diartikan dengan ikhtilaf karena al khulfu ini adalah isim masdar yang bermakna ikhtilaf, perbedaan. Oke, lanjut kepada bait selanjutnya. Fabnus Salahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi an yu'lama. Maka bermula Ibnu Salah dan Imam Nawawi itu mengharamkan keduanya, Ibnu Salah dan Imam Nawawi. Dan berkatalah suatu kaum, yanbaghi an yu'lama, sepantasnya lah bahwa diketahui akannya ilmu mantik. Tentang masalah boleh atau tidaknya menyibukkan diri terhadap ilmu mantik yang bercampur dengan syubhat filsuf terbagi kepada 3 pembagian. Pada nazam ini dijelaskan pendapat yang pertama dan kedua. Pendapat pertama, pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Salah dan Imam Nawawi. Keduanya mengharamkan menyibukkan diri dengan ilmu mantik yang bercampur dengan syubhat filsuf. Dan ada sekelompok ulama mutaakhirin yang mengikuti pendapat keduanya dalam hal ini. Kenapa diharamkan mempelajari ilmu mantik tersebut? Karena dikhawatirkan orang yang mendalaminya akan terjerumus ke dalam syubhat, lalu hatinya tergelincir. Fa pada lafadz fa bunus shalah adalah fa fasihah, yaitu huruf fa yang menunjukkan adanya suatu yang dapat dipahami dari konteks sebelumnya. Ibnu Salah, siapakah beliau? Yaitu Taqiyuddin Abu Amr Utsman Ibnu Al-Salah Asy-Syahrazuri yang wafat pada tahun 641 Hijriah. Wan Nawawi yang dimaksud adalah An-Nawawi, yakni Abu Zakaria. Lafaz Nawawi di sini dinisbahkan kepada Nawa, yaitu sebuah desa yang berada di wilayah Syam. Lafaz An-Nawawi terdapat alif di antara 2 waw. Itu tidak sesuai dengan kaidah qiyas, dianggap syadz. Yang benar adalah An-Nawawi ditulis tanpa alif di antara 2 waw. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu pendapat segolongan kaum yang diantaranya terdapat Imam Ghazali, yaitu Abu Hamid, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, berpendapat bahwa sepantasnya ilmu mantik ini diketahui, dipelajari. Ungkapan yang bagi, sebagian ulama memahaminya
sebagai istihbab, sunat. Namun ada sebagian ulama lain yang menafsirkan yanbaghi maksudnya wajib, karena Imam Ghazali memberikan alasan ta'lil yang mengarah kepada wajib. Bahkan Al-Ghazali sampai berkata loh, barang siapa yang tidak mengetahui ilmu mantik, ilmunya tidak bisa dipercaya. Imam Ghazali juga menyebutkan bahwa ilmu mantik ini sebagai mi'yar ulum, timbangan ilmu, maksudnya sebagai alat untuk mengukur dan menimbang ilmu-ilmu lainnya. Karena lafadz yang bagi tadi ditafsirkan dengan dua arti, wajib kifayah dan sunnah, lebih tepatnya diarahkan kepada jika seseorang punya kemampuan untuk menelaah kitab-kitab ahli bid'ah, kitab-kitab filsafat dan lain-lain, maka dia boleh untuk mempelajari ilmu mantik karena ia butuh untuk membantah syubhat mereka. Sedangkan jika seseorang yang tidak punya kemampuan, maka asal hukumnya adalah terlarang, sebab dikhawatirkan jatuh dalam syubhat dan kesesatan. Segala yang menjadi sarana untuk sampai kepada hal yang haram, itu juga haram. Bukan hanya melakukan perbuatan haram yang haram, tetapi sarana yang sampai kepada haram juga haram. Dan meninggalkan sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman adalah wajib. Oleh karena itu, membaca kitab-kitab ahli bid'ah, apalagi bercampur dengan filsafat, dihukumi haram. Kecuali bagi ulama yang sangat mendalam ilmunya. Bait selanjutnya, wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qarihah, dan bermula pendapat yang masyhur lagi yang sahih itu bolehnya istighal dengan ilmu mantik bagi siapa? Bagi orang yang sempurna akal. Mumarisis sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila sawabi. Lagi yang memelihara sunnah dan kitab. Sunnahnya hadis, kitabnya Al-Quran. Liyahtadi bihi, supaya terpetunjuk ianya orang yang berakal, bihi, dengannya ilmu mantik, kepada apa terpetunjuk? Kepada kebenaran. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang viral, populer dan tepat, yaitu boleh mempelajari ilmu mantik tapi syaratnya bagi orang yang sempurna akal. Maksud dari likamil karihah adalah bagi orang yang sempurna daya nalarnya. Al-karihah, yaitu orang yang cerdas, tajam pikirannya, tidak mudah terkecoh, yakni orang yang cerdas akalnya, sehingga tidak tercampur pandangannya antara yang benar dan yang batil. Karena dalam kitab-kitab filsuf dan dalam kitab-kitab ahli bid'ah terdapat syubhat-syubhat yang dapat mengelabui pemikiran kita. Karena mereka punya logika, mereka punya argumen, serta konsekuensi-konsekuensi yang secara lahir tanpa rapi dan benar. Jadi, orang yang baru membaca perkataan mereka bisa berkata, dari mana mereka mendapat argumen ini? Apakah ini manusia atau bukan? Maka bisa jadi orang itu terkecoh dan tidak memahami di mana letak kesalahannya. Kemudian, pada lafadz mumarisis sunnati wal kitabi, mumaris ini orang yang menjaga, mendalami, dan menguasai hadis dan Al-Quran. Kenapa syaratnya harus seperti itu? Karena kebenaran itu ukurannya adalah jika memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jika seandainya berbeda dan menyelisihi Al-Quran dan hadis, maka itu dapat dipastikan batil. Yang menjadi timbangan kebenaran adalah Al-Quran dan hadis. Apa saja yang datang dari syariat itulah yang benar. Dan apa saja yang menentang dengan syariat itulah yang batil. Oleh karena itu, kamilul karihah ini harus benar-benar menguasai dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Maka, boleh bagi orang yang kamilil karihah ini untuk mempelajari mantik yang bercampur dengan syubhat filsuf, karena tujuannya adalah agar ia terbimbing kepada kebenaran, agar ia terpetunjuk kepada kebenaran. Nah, kalau orang yang tidak mudah bingung, tapi dia tidak mempelajari, tidak menguasai Al-Quran dan hadis, dia cerdas, bahkan sangat cerdas sekalipun, tetapi tidak mumaris sunnah wal kitab, maka tidak boleh melihat dan mempelajari kitab-kitab yang bercampur dengan filsuf. Alhamdulillah, selesai sudah kita mempelajari fasal jawaz istighal ilmu mantik.
Nah, mohon dukungannya ya dengan subscribe, like, dan komen. Oke? Assalamualaikum.